Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hilda Dijen, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sarjana W.H. Tataman Siswa Yogyakarta dengan NIM 2199004 akan membahas mengenai harmonic oscillations into dimensions guna memenuhi tugas mekanika Universitas PGRI Madiun. Nah teman-teman, jika suatu sistem berosilasi sekitar posisi setimbangnya, maka akan ada gaya yang bekerja pada sistem tersebut, yaitu gaya pemulih atau restoring force, di mana gaya tersebut akan berbanding lurus dengan jarak antara posisi setimbang sistem dan sistem itu sendiri. Secara matematis dapat kita tulis F sama dengan min KR yang dapat diselesaikan dalam koordinat polar ke komponen Fx sama dengan min KR cos theta sama dengan min Kx, Fy sama dengan min KR sin theta sama dengan min Ky. Persamaan geraknya adalah x double dot plus omega 0 kuadrat x sama dengan 0, y double dot plus omega 0 kuadrat y sama dengan 0, dimana seperti sebelumnya kita pelajari bahwa omega 0 kuadrat sama dengan k per m, sehingga menjadi xt sama dengan a cos omega 0t min alpha, yt sama dengan b cos omega 0t min beta. Sekarang kita akan mencari gerak partikel dengan cara menghilangkan t pada persamaan sebelumnya, pada persamaan 3.19. Dengan kita membuat persamaan menjadi yt sama dengan b cos omega 0t min alpha plus alpha minus beta sama dengan b cos omega 0t min alpha cos alpha min beta minus b sin omega 0t min alpha sin alpha minus beta. Mengapa demikian? Karena kita menggunakan identitas trigonometri, yaitu cos A plus B sama dengan cos A cos B minus sin A sin B. Sekarang misalkan kita sebut fase deltanya sama dengan alpha minus beta dan bawah cos omega 0t minus A sama dengan x per A. Kita akan mengganti fase ini, fase dengan alpha minus beta. Jadi alpha minus beta akan diganti dengan delta, begitupun sebaliknya. Cos omega 0t minus alpha akan kita gantikan dengan x per a, sehingga persamaannya y sama dengan b per a x cos delta minus b akar 1 kurang x kuadrat per a kuadrat sin delta, atau ay min b x cos delta sama dengan min b akar a kuadrat kurang x kuadrat sin delta. Karena di sini cos omega 0 theta minus alpha bukan sin omega 0t minus alpha, kita akan menurunkan persamaan untuk mendapatkan nilai dari sin omega 0t minus alpha pada slide yang berikutnya. Bagian penurunannya kita menggunakan identitas trigonometri cos kuadrat alpha plus sin kuadrat alpha sama dengan 1, sehingga sin kuadrat alpha sama dengan 1 minus cos kuadrat alpha menjadi sin alpha sama dengan akar 1 minus cos kuadrat alpha. Di sini karena cosnya kuadrat, maka x dan a sama-sama akan dikuadratkan, sehingga menjadi x kuadrat per a kuadrat. Persamaannya lalu menjadi y sama dengan b per a x cos delta minus b akar 1 minus x kuadrat per a kuadrat sin delta. Persamaan di atas dapat menjadi ay min bx cos delta sama dengan min b akar a kuadrat minus x kuadrat sin delta dengan penurunannya sebagai berikut. Persamaan sebelumnya kita kalikan dengan a yang ada pada b per a x cos delta, sehingga menjadi ay sama dengan bx cos delta minus ab akar 1 minus x kuadrat per a kuadrat sin delta. Kita akan menyamakan penyebut dalam akar dengan a kuadrat, sehingga menjadi ay sama dengan bx cos delta minus ab akar a kuadrat minus x kuadrat per a kuadrat. Karena dalam bentuk akar, maka a kuadrat akan kita akarkan menjadi 1 per a, sehingga akan kita eliminasikan dengan a yang berada pada ab, sehingga persamaannya dapat kembali ke bentuk yang pertama, yaitu ay min bx cos delta sama dengan min b akar a kuadrat kurang x kuadrat sin delta. Untuk menghilangkan
Untuk menghilangkan akar atau mengeluarkan a kuadrat min x kuadrat dalam bentuk akar, kita akan menguadratkan kedua ruas, yaitu AY min BX cos delta kuadrat min B akar a kuadrat min x kuadrat sin delta kuadrat, sehingga menjadi a kuadrat y kuadrat minus 2ab x y cos delta plus b kuadrat x kuadrat cos kuadrat delta sama dengan b kuadrat sin kuadrat delta a kuadrat min x kuadrat. Setelah itu kita akan mengalihkan b kuadrat sin kuadrat delta dengan a kuadrat min x kuadrat menjadi a kuadrat y kuadrat minus 2ab xy cos delta plus b kuadrat x kuadrat cos kuadrat delta sama dengan b kuadrat a kuadrat sin kuadrat delta minus b kuadrat x kuadrat sin kuadrat delta. A kuadrat y kuadrat minus 2ab xy cos delta plus b kuadrat x kuadrat cos kuadrat delta plus b kuadrat x kuadrat sin kuadrat delta, sebab kita akan memfaktorkan variabel yang sama. Di sini b kuadrat x kuadrat memiliki variabel yang sama, sehingga dari ruas kanan kita akan pindahkan ke ruas kiri, tandanya berubah menjadi plus. Kita juga mengingat bahwa aturan trigonometri cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa sama dengan 1, maka kita faktorkan a kuadrat y kuadrat minus 2ab xy cos delta plus b kuadrat x kuadrat dalam kurung cos kuadrat delta plus sin kuadrat delta sama dengan b kuadrat a kuadrat sin kuadrat delta menjadi b kuadrat x kuadrat minus 2ab xy cos delta plus a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat sin kuadrat delta. Selanjutnya, jika fase kita ubah dengan kurang lebih pi per 2, persamaan ini akan lebih mudah untuk sebuah elips. Kita akan mensubstitusikannya ke persamaan 3.22 menjadi b kuadrat x kuadrat minus 2ab xy cos pi per 2 plus a kuadrat y kuadrat sama dengan b kuadrat a kuadrat sin 2 pi per 2. b kuadrat x kuadrat plus a kuadrat y kuadrat. Di sini cos 90 sama dengan 0 dan sin 90 sama dengan 1, sehingga sisa b kuadrat x kuadrat plus a kuadrat y kuadrat sama dengan b kuadrat a kuadrat. Kita akan menyamakan variabel b kuadrat, sehingga kita akan variabel a kuadrat, sehingga kita memindahkan a kuadrat y kuadrat ke ruas kanan dan tandanya berubah menjadi minus, sehingga b kuadrat x kuadrat sama dengan faktorkan menjadi a kuadrat b kuadrat minus y kuadrat. A kuadrat pindah ke ruas kiri dan b kuadrat pindah ke ruas kanan menjadi x kuadrat per a kuadrat sama dengan b kuadrat min y kuadrat sama per b kuadrat, sehingga menjadi x kuadrat per a kuadrat sama dengan b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, y kuadrat per b kuadrat sama dengan y kuadrat per b kuadrat. Dan kita akan memindahkan minus y kuadrat per b kuadrat ke ruas kiri menjadi x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, jika amplitudanya sama, yaitu a sama dengan b, dan jika fase deltanya sama dengan pi per 2, maka akan membentuk graf melingkar menjadi x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. X kuadrat plus y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Kita akan memindahkan a kuadrat ke ruas kanan menjadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat. Dan sekarang saat fasenya hilang, maka persamaannya akan menjadi b kuadrat x kuadrat minus 2ab xy plus a kuadrat y kuadrat sama dengan b kuadrat a kuadrat. Dan difaktorkan menjadi bx min ay kuadrat sama dengan 0. Sedangkan persamaan untuk garis lurus yaitu y sama dengan b per ax dengan fasenya sama dengan 0. Demikian pula fase delta saat kurang lebih pi merupakan garis lurus dari kemiringan yang berlawanan, sehingga di sini kita tambahkan minus di depan b per ax, sehingga y sama dengan min b per ax dengan fasenya kurang lebih bernilai pi.
Sudut gambar 32 mengilustrasikan persamaan 3.22 untuk kasus A sama dengan B, di mana fase 90 derajat atau 270 derajat membentuk lingkaran, fase 180 derajat dan 360 derajat membentuk garis lurus. Sementara itu, nilai sudut lainnya membentuk elips. Dalam kasus osilasi dua dimensi, frekuensi sudut untuk gerakan di X dan Y arahnya tidak selalu sama, sehingga persamaan 3.19 menjadi xt sama dengan a cos omega xt minus alpha bt sama dengan b cos omega xt minus beta. Ini merupakan kasus dalam osilasi dua dimensi. Nah teman-teman, inilah gambar dari penjelasan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa fase 90 derajat dan 270 derajat membentuk lingkaran, fase 180 derajat dan 360 derajat membentuk garis lurus, sedangkan fase lainnya membentuk elips. Pada gambar di samping, jalur gerakan tidak lagi sebuah elips, tapi kurva Lee-Sejauss. Kurva semacam itu akan ditutup jika gerak berulang pada interval waktu yang teratur. Hal ini akan mungkin hanya jika frekuensi sudut omega x dan omega y yang sepadan, yaitu jika omega x, omega y adalah pecahan yang rasional. Osilator dua dimensi adalah contoh dari sistem di mana perubahan kecil yang sangat kecil dapat menghasilkan gerakan yang secara kualitatif berbeda. Gerakan akan berada di sepanjang jalan tertutup jika dua frekuensi sudut bisa diterima. Tetapi jika rasio frekuensi sudut menyimpang dari pecahan rasional dengan jumlah yang sangat kecil, maka jalan tidak akan lagi ditutup dan akan memenuhi persegi. Untuk jalan yang ditutup, rasio frekuensi sudut harus diketahui pecahan yang rasional dengan presisi yang tak terbatas. Jika frekuensi sudut untuk gerakan dalam X dan Y arahnya berbeda, bentuk kurva Lee-Sejauss yang dihasilkan sangat tergantung pada perbedaan fase delta sama dengan alpha minus beta. Baik teman-teman, inilah hasil penjelasan dari saya mengenai harmonic oscillations in two dimensions. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Legardis Dijen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.